Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha 1444 Hijriah, dan saya sekarang bersama Ustadz Zaki Mirza yang insya Allah juga akan memberikan tausiah kepada kita semua dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu berbagi, pengorbanan dan juga keikhlasan. Betul. Ustadz Zaki Mirza, Ya. Idul Adha berkaitan sangat erat sekali dengan haji dan juga berkurban. Hikmah daripada berkurban dan juga kita membagikan daging ke sesama, hikmahnya apa Ustadz? Hamba-hamba Allah itu tergolong menjadi tiga nih Bang Sofyan. Yang pertama ada hamba Allah yang sekedar tahu siapa Allah. Nama-nama Allah, ketika masuk masjid ada tulisan Allah, tahu tulisan Muhammad SAW, sekedar tulisan. Bagaimana supaya orang yang tahu ini dia kenal dengan Allah dan Rasulnya melalui sholat 5 waktu. Itu adalah media terindah untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Tapi ada hamba-hamba Allah yang nggak cuma tahu, nggak cuma kenal, tapi akrab. Bagaimana supaya akrab dengan Allah? Jangan cuma sholat, tapi dengan sholat dia harus peduli terhadap sesama. Berbagi konsepnya. Nah, konsep berbagi dalam Islam ini banyak. Ada sedekah, ada zakat, ada infak. Tapi ada yang tahunan, yang dahsyat. Inilah Idul Adha. Berkurban ini. Kurban ini kan diambil dari kalimat aslinya bahasa Arab, qoroba yakrobu kurbanan, dekat. Nah, makanya tadi kenapa saya bilang ada kalimat kalau mau akrab sama Allah, salah satunya dengan berkurban. Karena akrab itu diambil dari bahasa Arab namanya akrobu. Ismut tafdil min qaribun. Orang Indonesia bilangnya karib. Akrab jadi akrab. Sahabat karib begitu ya. Sahabat karib. Akrob itu jadi akrab di Indonesia gitu ya. Jadi ternyata supaya kita bisa akrab dengan Allah, salah satunya adalah dengan menyembelih hewan. Yang sampai ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah keikhlasan dalam berkurban, itulah yang menjadi sesuatu dan esensi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Masya Allah. Jadi ketika kita ingin dekat, kita harus memberikan sesuatu yang itu membuat sang pemilik atau sang pencipta ini dekat dengan kita begitu. Salah satunya dengan berkurban dan juga berbagi. Baik Ustadz Zaki Mirza dan juga pemirsa Damai Indonesiaku. Sekarang kita masuk ke ada beberapa pertanyaan yang ini menarik sekali, beberapa pertanyaan dari media sosial, dari polling sosmed Ustadz. Ada pertanyaan, Ustadz benarkah hewan kurban menjadi kendaraan di akhirat? Bukan cuma di akhirat ya. Ketika kita berkurban, maka keikhlasan itulah yang akan menjadi penolong kita di setiap kesulitan dalam hidup di dunia. Kalau di akhirat ya sudah pasti, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar bidzi dzarrah kita berbuat kebaikan, Allah ganti dengan banyak kebaikan yang berlimpah. Keburukan yang kita perbuat, Allah juga ganti dengan keburukan. Maka kendaraan ini dalam tanda kutip bukan kendaraan yang kita kendarai seperti mobil, enggak ya. Kendaraan ini sesuatu yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih fungsi kita naik mobil? Kan supaya sampai. Apa sih fungsi naik motor supaya sampai? Semakin mewah mobilnya semakin enak di dalam mobil. Semakin bagus kurbannya, semakin nikmat proses mendekati diri kepada Allah. Baik, masih berkaitan dengan pertanyaan dari sosial media Ustadz yang kita hasil polling. Ini ada menarik nih pertanyaannya. Jadi ketika kita berkurban Ustadz, kemudian kita pastinya menarik jasa untuk memotong, kemudian kita sudah memberikan upah. Nah dari setiap bagian-bagian hewan kurban itu pasti masih banyak yang tersisa. Salah satunya kulit kurban. Nah ini banyak sekali yang dijual kemudian istilah dikomersilkan ini dan hasilnya untuk dinikmatin ini seperti boleh nggak seperti Ustadz? Sebenarnya gini ya, ketika kita berkurban boleh nggak sih ini kita ngambil daging kurban? Ya salah satunya itu Ustadz, betul. Maksimal itu sepertiga. Sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga itu untuk dibagikan ke tetangga. Kalau sedekah itu kan bisa ke siapa aja. Tapi kalau ke tetangga atau orang-orang yang kita kenal lah, orang-orang terdekat. Yang kedua, jangan daging kurbannya kita ambil, kita jual. Nah, itu. Dalam bentuk apapun, dagingnya, maupun itu kulit, maupun itu bagian kepala atau kaki begitu saja. Kakinya. Karena kurban ini adalah satu hal yang Allah sudah persiapkan untuk dinikmati bersama. Harusnya free of charge dong. Free of charge dong. Nah kita coba langsung lihat Ustadz. Nah, ini kebetulan Masya Allah pemirsa di Masjid Darussalam Gunung Putri Bogor ini juga sedang melaksanakan prosesi pemotongan hewan kurban Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini mutilasi ya? Mutilasi. Nah kita langsung ngobrol-ngobrol dengan DKM-nya, ada panitianya Ustadz. Betul, Ustadz Zaki Mirza di sini. Saya di sini ya? Boleh masuk ke sini Ustadz. Oke. Bapak siapa? Assalamualaikum. Bugi Laksmana. Bapak siapa? Bugi Laksmana. Bugi Laksmana. Oke. Bapak ini total Masjid Darussalam memotong berapa hewan ini?
Alhamdulillah tahun ini Masjid Darussalam Kota Wisata ini menyembelih 176 kambing dan 37 sapi. Masya Allah. Saya jadi penasaran nih pengen Boleh, nanya Ustadz, boleh, masalah Ustadz. yang tadi Ustadz. ditanya. Ya. Kalau di Masjid Darussalam ini kulitnya buat kemana kan tadi ada yang Iya ngejual tuh. benar, termasuk bagian kepala. Nah ini, Betul. ini gimana ini Bapak? Kulitnya di mana itu Pak? Jadi alhamdulillah kita kan sebenarnya kita kulit tidak boleh diberikan kepada pemotong atau segala macam. Nah nanti kita akan salurkan kepada fakir miskin aja. Oke, Gitu. biasanya buat beduk. Biasanya betul beduk ya. Banyak kok fungsinya. Dan itu asalkan langsung dipakai gratis ya, jangan diperjualbelikan, itu yang berbahaya ya Pak. Ya. Iya. Persiapannya seperti apa aja nih, Pak? Melibatkan berapa personil panitia nih Pak? Alhamdulillah kita persiapan di sini ini hampir sekitar 1 bulan lebih ya. Dan kemudian kepanitiaannya hampir 300 orang. Kita bagi dengan berbagai macam bagian, mulai dari bagian pengadaan, bagian penjualan, kemudian bagian pengadaan, bagian penjualan, kemudian bagian penyembelihan, bagian pencincangan, bagian packing, dan bagian distribusi terakhir. Gitu. Nah ini distribusi disalurkan kemana aja nih? Iya. Saya sama Ustadz kebagian nggak ini? Ya, jangan sampai enggak lah Pak. Kalau Ustadz sama ini hadiah. Jadi kemana nih coba disalurkan nih Pak? Jadi yang pertama karena Masjid Darussalam Kota Wisata ini adalah tumbuh dan besar dari warga kota wisata. Jadi yang pertama kali kita akan berikan haknya para pekurban. Kemudian setelah itu kita bagi kepada pekerja-pekerja di kota wisata ini, baik itu dari satpam, admin, kebersihan, tukang sapu, segala macam kita berikan ke mereka. Kemudian saudara-saudara kita yang terdekat yaitu Ring 1 Kota Wisata di sini ini kita punya namanya warga binaan. Jadi di kota wisata ini warga binaan ada 3. Ada Nagra, Limus Nunggal, dan Ciang Sana. Nah, sekitar itulah yang kita berikan gitu. Ustadz Zaki Mirza, hikmah atau intisari dari ini mereka sudah terlibat, kemudian juga menghabiskan waktu dan juga meninggalkan keluarga semuanya. Ini apa hikmah yang bisa diambil nih Ustadz dari panitia yang terlibat? Urusan kebaikan termasuk berkurban. Jangankan yang betul-betul berkurban. Jangankan yang ikut membantu memotong dan mendistribusikan. Orang yang menunjukkan kebaikan saja itu dapat pahala sama dengan yang berbuat baik. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Man dalla ala khairin." Barang siapa hamba Allah menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang berbuat baik. Menunjukkan itu misalnya gini, Bang Sofyan mau sedekah ya, Ya. ke Masjid Darussalam aja. Di situ ada infak sedekahnya. Ya, ya. Saya cuma nunjukin loh. Tapi saya dapat pahala sama dengan yang berbuat Masya sedekah. Allah. Tapi bedanya, Betul, betul. kalau gitu Pak Ustadz nunjukin aja terus yuk jangan sedekah gitu kan. Kan pahalanya sama. Iya, iya. Bedanya kalau orang yang nunjukin pahalanya sama dengan yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya. Oke, Yang berkurban juga kayak gitu dilipat gandakan. termasuk juga ada beberapa daging kurban yang diawetkan kemudian nanti Betul. didistribusikan karena pelosok ya, karena Iya. perjalanan jauh ini bagaimana Ustadz? Bentuknya kornet, Kornet begitu, dikalengin. betul. Selama itu memang proses penyembelihannya adalah halal, kemudian dengan pisau yang betul-betul tajam, dengan mengucapkan bismillah, di packagingnya pun dengan sesuai yang halal, tidak ada unsur-unsur keharaman, maka itu diperbolehkan. Dan ini sangat-sangat efektif. Betul, Kenapa? Karena expired date-nya lebih panjang Betul, daripada betul. sekedar daging mentah gitu ya. Dan pendistribusiannya lebih luas lagi ya Ustadz? Lebih luas, lebih Baik. awet. Saya pernah lihat bahkan ini beberapa kaleng sarden didistribusikan sampai ke Afrika. Masya Allah. Itu Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ini juga Masjid Darussalam juga mewadahi seperti itu ya. Baik, Masya Allah pemirsa Damai Indonesiaku, kita akan hadir kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.